Menantu Super. Bab 3671-3680. Bab 3671 Dua Cangkir Racun. Beberapa komandan bingung. Mereka terpaksa ke medan perang kedua. Mereka tidak tahu kenapa dia masih bisa tertawa begitu liar, begitu jahat, dan begitu percaya diri. Bagaimanapun, mereka merasa itu cukup memalukan sekarang. Musuh ada di depan mereka, tetapi para pemimpin kelompok stagnan, tetapi para prajurit dan jenderal mati satu per satu. Ini benar-benar. Mereka semua masih memikirkan bagaimana mencari alasan untuk memberitahu para prajurit. Apa yang kamu lakukan terlihat seperti ayah yang sudah meninggal. Aku tahu betul kekhawatiranmu, tetapi jika kamu ingin bermain dengan Han San Qian, kekhawatiranmu akan hilang. Tolong biarkan Tuan Kota menjelaskannya, kata beberapa orang serempak. Biarkan semua sersan dipecah menjadi beberapa bagian dan melakukan pengepungan, penyerbuan, gerilya, dan pertempuran jalanan melawan Han San Qian dalam kelompok kecil. Ingat, kamu harus merespons segala sesuatu secara fleksibel dan menguntitnya. Setelah mendengar ini, beberapa komandan sedang memimpin pasukan, jadi mereka secara alami memahami niat Zhu Yansuo. Berfokus pada penundaan dan gesekan, melakukan perang gesekan yang panjang dan menunda perang melawan Han San Qian memang merupakan cara terbaik untuk menghadapi Han San Qian saat ini. Apalagi melakukan hal tersebut bisa mengurangi korban jiwa sendiri, yang terpenting kelompok eksekutif mereka akhirnya punya alasan untuk kabur dari lokasi kejadian. Tuan Kota itu bijaksana, beberapa orang berkata serempak. Zhu Yansuo tersenyum lembut dan memerintahkan, pergi dan lakukan pekerjaan itu. Beberapa komandan mengikuti perintah dan pergi. Zhu Yansuo juga berbalik sedikit dan dengan hormat berkata kepada Ming Yu, Penatua Shenlong, tolong. Ming Yu mengangguk sedikit, berbalik dan berjalan cepat menuju rumah Tuan Kota. Ye Xijun mengirim dua orang untuk membantu Fu Tian, mengikuti Ming Yu, dan memimpin sekelompok orang untuk segera menghilang dari tempat kejadian. Sekelompok besar orang sangat ingin keluar untuk menyaksikan serangan Han San Qian, tetapi mereka tidak menyangka akan kembali dalam keputusasaan setelah menontonnya sejenak. Dan setelah rombongan mereka pergi diam-diam, beberapa komandan pun mengeluarkan perintah kepada bawahannya dan pergi diam-diam. Panggilan. Hampir di saat yang bersamaan, suara klakson terdengar di sekitar Han San Qian. Para prajurit yang mengepung Han San Qian akhirnya menghela nafas lega saat ini. Banyak dari mereka yang sudah ingin mundur. Melawan Dewa Kematian akan mencekik siapapun. Mengikuti klakson ini, para prajurit di pinggiran mulai mundur terus-menerus, dan mereka yang awalnya bersiap untuk mendukung di sini juga mulai berbalik dengan tenang. Secara bertahap, pengepungan di sekitar Han San Qian mulai berkurang, tetapi senjata dingin semakin banyak. Dari waktu ke waktu, serangan sihir tiba-tiba muncul dari seluruh penjuru lingkungan. Tidak terlalu kuat, tapi jika jumlahnya banyak, mereka seperti nyamuk yang mengganggu. Mengganggu sampai meledak. Ini belum berakhir. Setelah Han San Qian membantai beberapa tentara yang tersisa di sekitarnya, saat dia hendak bergerak maju, akan selalu ada sekelompok kecil pasukan musuh yang datang menyerang. Namun, sebagian besar kelompok pria ini terutama fokus pada pelecehan dan tidak akan menghadapi Han San Qian secara langsung. Selama pelecehan tersebut berhasil, mereka akan segera menggunakan medan atau gang untuk bersembunyi, meninggalkan Han San Qian tidak punya tempat untuk bertarung. Setelah itu, kekuatan besar akan menyerang secara langsung dan mengepung Han San Qian lagi. Mereka mirip dengan sekelompok kecil pasukan. Meskipun mereka mengepung Han San Qian, mereka tidak menyerang dengan paksa. Sebaliknya, mereka terutama menunda. Begitu mereka membentuk dan mengepung Han San Qian, senjata dingin yang tersembunyi di sekitarnya mulai menyerang Han San Qian dengan gila-gilaan. Keluaran. Han San Qian mengerti bahwa pihak lain sengaja memakannya dan menundanya. Dia tidak hanya harus terjebak di sini, tetapi dia juga harus terus-menerus termakan oleh gangguan. Dalam lingkungan ini, jika kebanyakan orang ingin menghancurkan formasi, mereka harus mengandalkan kekuatan untuk menerobos, tapi itu akan memakan biaya setidaknya separuh nyawa mereka, jadi sebaiknya saya jelaskan di sini. Entah kita bisa menerobos antara menyerang dan bertahan, tapi dengan konsumsi bola-balik yang begitu besar, semua energi kita yang sebenarnya pasti akan terkuras.
Artinya yang pertama dipukul sampai mati, sedangkan yang kedua dipukul sampai mati setelah lelah sampai setengah mati, kedua cawan itu racun, terserah Anda yang memilih. Namun, Han San Qian tiba-tiba mencibir seperti hantu. Bab 3672 Perilaku Aneh Han San Qian. Detik berikutnya, Han San Qian langsung memusnahkan pasukan musuh yang telah mengepungnya kembali. Dengan peluit, Linlong terbang turun dari langit, dan Evil Taoti dengan cepat bergerak menuju Han San Qian. Satu orang dan dua binatang saling berdekatan. 3000, sepertinya lawan tahu bahwa kita akan menderita kerugian ketika menyerang kita, dan telah mengubah taktik penundaan yang mengganggu para gerilyawan. Kita harus memecahkan situasi secepat mungkin, jika tidak, situasinya akan tidak menguntungkan bagi kita. Dengan cara ini, saya akan berlindung dari udara, dan Taoti jahat akan membantu Anda menghilangkan gangguan terhadap pasukan kecil di darat, sementara Anda akan berjuang untuk keluar dan bergerak maju tanpa henti, kata Linlong. Ini adalah metode yang bagus, dan ini juga satu-satunya metode yang tampaknya paling tepat dalam situasi saat ini. Bahkan Taoti of Evil terus menganggukkan kepalanya saat ini, sepertinya memberitahu Han San Qian bahwa dia bisa melakukan ini. Tidak. Han San Qian menggelengkan kepalanya, apa yang dapat kita pikirkan, secara alami akan mereka pikirkan. Ini kota mereka. Mereka jauh lebih mengenal medannya dibandingkan kita, jadi penyergapan dan sejenisnya lebih akurat. Tapi ini satu-satunya cara, kata Linlong cemas. Han San Qian menggelengkan kepalanya, bagi orang biasa, kamu benar. Ini memang satu-satunya cara terbaik. Namun, saya katakan ini untuk orang biasa. Bagiku, Han San Qian, sebenarnya ada pilihan lain, cibir Han San Qian. Apakah ada pilihan lain? Linlong terkejut. Taoti of Evil juga mengangkat kepalanya yang besar, tidak mengetahui alasannya. Ya, Hao, ayo bermain dengan mereka dan saling memakan, kata Han San Qian sambil tersenyum. Apakah kamu gila? Apakah kita akan membuang-buang uang dengan mereka? Linlong terkejut seolah dia melihat hantu. Bahkan jika kata-kata seperti itu keluar dari mulut Han San Qian, dia merasa itu hanyalah lelucon besar yang dibuat oleh orang gila. Mereka menghabiskan waktu bersama orang lain, jadi untuk apa mereka menghabiskannya? Dari segi geografi, ini adalah wilayah orang lain, dan garis tambahannya ada kapan saja. Dari segi jumlah orangnya hanya 3, tapi jumlahnya puluhan ribu. Jadi, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk bermain dengan orang lain? Apa menurutmu aku gila? Han San Qian tersenyum lembut, lalu mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Lokasi mereka berada relatif kosong dan dikelilingi oleh bangunan, sejujurnya lokasi ini sangat strategis. Karena dia benar-benar terekspos di bawah pengawasan pihak lain dan tidak memiliki cara untuk bersembunyi, sebaliknya, pihak lain selalu berada dalam kegelapan dan dapat melancarkan serangan diam-diam kapanpun dia mau. Anda juga telah melihat bahwa tidak ada tempat bagi kami untuk bersembunyi dan makan di sekitar. Orang-orang jelas-jelas mengincar kami, jadi bagaimana tempat ini bisa memberi kami tempat berlindung? 3000, ayo serang, kata Linlong mendesak. Berada di tempat seperti ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan mendekati kematian, namun melihat Han San Qian terlihat cukup puas, Linlong benar-benar merasa Kaisar tidak terburu-buru membunuh Kasim tersebut. Seperti yang dilihat Linlong, setelah Han San Qian melihat sekeliling, dia cukup puas, saya tidak memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Sebenarnya, menurut saya tempat ini cukup bagus. Kamu sudah terlalu lama tidak bertarung denganku, dan kamu mulai merasa gelisah. Han San Qian melirik Linlong, tersenyum sedikit, menarik energi iblisnya yang kejam, dan kembali ke penampilan aslinya. Detik berikutnya, dia benar-benar bisa menggerakkan tangannya dan langsung terbang ke udara dengan dirinya sebagai pusat, menggambar penghalang lingkaran transparan, menutupi dirinya dan orang lain di dalamnya. Untuk apa ini? Kepala Linlong berdengung. Bahkan jika Anda ingin membela diri saat itu juga, setidaknya Anda harus melakukannya dengan cara yang penuh warna sehingga orang lain tidak tahu apa yang Anda lakukan di dalam. Setidaknya dengan cara ini. Apa gunanya bersikap transparan? Bukankah ini memungkinkan pihak lain untuk selalu memantau situasi mereka? Orang-orang akan menyerang Anda ketika mereka melihat Anda istirahat, dan mereka akan bermain dengan Anda ketika mereka melihat Anda bangun.
Tidak butuh waktu lama sebelum Anda benar-benar dipukuli hingga pingsan. Semua orang tahu kecerdasan musuh di kedua sisi pertempuran, yang sangat penting Han San Qian. Ini berarti menempatkan diri Anda di bawah kendali orang lain. Saya telah membunuh begitu banyak orang dan mengumpulkan minat pertikaian darah. Saya bisa beristirahat sekarang. Han San Qian melirik Lin Long, tersenyum sedikit, berbalik dan langsung berbaring di tanah. Hati jahat yang rakus itu sebesar lembu, bagaimanapun, Han San Qian memintanya untuk istirahat, jadi berbaring saja dan istirahat. Hanya Lin Long yang begitu tertekan hingga tidak berniat menjadi seperti mereka, ia hanya bisa menatap dan waspada dengan keadaan sekitar. Sejak saat itu, kejadian aneh yang memalukan dan istimewa terjadi. Bab 3673 Trik apa yang dia lakukan? Pasukan musuh sebagian besar mengganggu dan menunda, jadi ketika Han San Qian melakukan ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Lagi pula, tidak ada yang pernah melihat musuh yang begitu kooperatif. Satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah apapun yang terjadi, mereka sekarang dapat memenuhi perintah yang diberikan oleh atasan mereka tanpa usaha apapun. Ini adalah hal yang baik. Oleh karena itu, mereka hampir selalu melakukan serangan diam-diam dari udara sesekali, dan kemudian bersembunyi di sekitarnya. Han San Qian dalam lingkaran energi sepertinya telah sepenuhnya memasuki mode berbaring, berbaring langsung di tanah dengan Taoti of Evil dan tertidur dengan mata tertutup. Yang bahkan membuat Lin Long merasa sangat kesal adalah kedua orang ini benar-benar mendengkur. Betapa besar hatinya yang harus dia miliki untuk melakukan ini. Kasihan sekali Lin Long, dia takut musuh akan menyerang kapan saja, jadi dia hanya bisa tetap membuka mata dan tetap waspada. Dan situasi ini mulai saat ini terus menemui jalan buntu, hingga 2 jam kemudian. Meskipun istana penguasa kota Gailosheng saat ini tampak damai, nyatanya, mereka yang mengetahui situasinya tahu betul bahwa niat membunuh ada di mana-mana di sini. Banyak elit yang bersembunyi di setiap sudut, menempati posisi yang sangat baik, jika ada situasi, mereka dapat segera melancarkan serangan dan memberikan pelajaran yang menyakitkan kepada musuh. Tidak hanya itu, berbagai formasi telah dipasang di kota tersebut, dan rombongan biksu bertopi bambu dan pakaian hitam juga duduk di setiap sudut. Seluruh rumah tuan kota dapat dikatakan dijaga ketat, dan sangat terorganisir dengan baik di bawah pengepungan yang berat. Setelah ada musuh yang masuk, mereka dapat langsung mengerahkan seluruh tubuhnya ke sini, yang secara langsung mengarah ke serangan gila seperti semburan gunung. Namun, untuk melumpuhkan musuh sebanyak mungkin, ini disembunyikan dalam kegelapan. Sisi baiknya, rumah tuan kota hampir sama seperti biasanya, dan para pelayan masih sibuk di rumah tersebut. Di istana tuan kota, semua orang duduk bersama. Meskipun tidak ada anggur berkualitas, ada teh dan buah yang enak. Sampai batas tertentu, itu dianggap sebagai kemewahan yang sederhana. Ming Yu masih duduk di atas, dengan Ye Sijun dan Zhu Yansuo terpisah di kiri dan kanan. Teh ini rasanya enak. Siapa nama keluargamu? Ming Yu meletakkan cangkir tehnya sedikit dan bertanya pada Zhu Yansuo dengan suasana hati yang baik. Zhu Yansuo tersenyum, melapor kepada Penatua Shenlong, teh ini membutuhkan hujan musim semi. Hujan musim semi. Ming Yu tersenyum, nama yang bagus. Segala sesuatu membutuhkan hujan dan embun saat lahir. Sama seperti pemandangan hari ini, kita telah menunggu lama sekali, dan akhirnya musim semi akan datang. Zhu Yansuo mengangguk dan berkata, justru karena alasan inilah saya secara khusus meminta seseorang untuk menyiapkan teh hujan musim semi. Ye Sijun memelototi Zhu Yansuo dengan ketidakpuasan dan berkata dengan suara rendah, Tuan Kota Zhu cukup pandai dalam menyanjung. Singkatnya, Zhu Yansuo tampak malu. Apa gunanya minum teh? Menurutku, akan sangat menyenangkan jika bisa menikmati minuman perayaan setelah bertemu Han San Qian. Kalian juga berpikir begitu, kan? Meskipun Fu Tian terluka parah dan tidak hadir di jamuan makan, sekelompok eksekutif Fuye mengangguk setuju. Iya, sebagus apapun maknanya, tidak sebaik kenyataannya. Apalagi meminum hujan musim semi, meski meminum air mata para dewa, rasanya hambar jika tidak menangkap Han San Qian. Tidak masalah apakah kamu meminum teh ini atau tidak. Jika kamu mempermasalahkannya, aku khawatir itu akan mencemari tehnya.
Ye Xijun sangat puas dengan pemahaman bawahan ini. Dia melirik Zhu Yansuo ke samping dan berkata, Tuan Kota Zhu, apakah Anda tersanjung atau tidak tergantung pada apakah Anda memiliki kekuatan di tangan Anda. Daripada berbicara tentang teh di sini, lebih baik mencari tahu kebenarannya. Bagaimana menurut Anda? Zhu Yansuo tahu bahwa dia telah menabrak batu. Meskipun dia memang kagum dengan kecantikan Mingyu seperti Ye Xijun, dia tidak berani berpikir lain. Dia hanya ingin menyanjungnya. Tapi bagaimanapun juga, Ye Xijun jelas tidak puas. Dalam posisinya, dia jelas tidak berani berdebat dengan Ye Xijun, jadi dia hanya bisa mengangguk. Kita semua berada di perahu yang sama, mengapa Tuan Muda Ye begitu memusuhi Tuan Kota Zhu? Mingyu berbicara saat ini, yang membuat Zhu Yansuo merasa sedikit lebih baik, tetapi juga membuat Ye Xijun terlihat sedikit jelek. Namun, sebelum Ye Xijun dapat berbicara, Mingyu melihat ke arah Zhu Yansuo lagi, namun, kata-kata Tuan Ye bukannya tidak masuk akal. Sekarang saatnya bertanya bagaimana keadaan garis depan. Tentu saja tidak ada masalah di garis depan, kalau tidak mereka tidak akan punya waktu luang untuk minum teh dan ngobrol di sini sekarang. Namun, sekelompok orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Zhu Yansuo melihat ke arah seorang komandan tertentu, dan pria itu bergegas keluar dari aula. Beberapa saat kemudian, seorang tentara mengikutinya dan bergegas ke aula. Bab 3674 Apakah dia aneh? Prajurit itu masuk, lalu berlutut dengan terampil dan berkata, menurut instruksi pimpinan, seluruh unit elit telah menerapkan taktik penahanan, gerilya, dan penundaan melawan Han Sanqian. Taktik tersebut dijalankan dengan cukup baik. Han Sanqian saat ini terjebak di tempatnya. Selama 2 jam. Setelah mendengarkan babak pertama, sekelompok orang cukup puas, bahkan melebihi ekspektasi psikologisnya. Pembentukan medan perang kedua memakan waktu sekitar lebih dari 1 jam, selama bisa ditunda untuk periode ini, itu adalah hasil yang dapat diterima dan ideal bagi mereka. Justru karena itulah orang-orang ini memiliki cukup waktu dan suasana hati untuk datang ke sini untuk minum teh dan menunggu saat ini. Haha, Han Sanqian tidak lebih dari itu. Sejujurnya, kupikir kalau dilihat dari situasi saat ini, mungkin sulit bagi kita untuk menundanya bahkan selama 1 jam. Tapi sekarang sepertinya, haha, dia tidak lebih dari itu, seorang eksekutif senior terkekeh, dengan sedikit nada meremehkan dalam kata-katanya. Eksekutif lainnya juga menggema, Han Sanqian-nya kuat, tetapi tentara kita sama sekali bukan pengecut. Situasi ini sebenarnya masuk akal. Ya, terutama karena kita sekarang sedang mempersiapkan medan perang kedua. Saya pikir Han Sanqian akan mampu menumbuhkan sayap dan terbang kali ini. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Han Sanqian meninggal. Setelah mengatakan ini, semua orang di aula sangat bersemangat dan berseri-seri dengan gembira. Ya, dilihat dari situasi saat ini, semuanya sesuai ekspektasi mereka, bahkan jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Jadi wajar saja, semuanya ada dalam kendali mereka, dan wajar jika mereka tertawa terbahak-bahak saat ini. Penatua Shenlong, karena situasinya telah diputuskan dan situasinya sangat baik, mengapa tidak meminta garis depan untuk membuka pintu air dan membiarkan Han Sanqian, wanita jalang itu, datang dan mati secepatnya, saran seseorang. Saya setuju. Anak itu sombong sekali, inilah waktunya untuk memberitahu dia apa itu kerendahan hati. Benar, Penatua Shenlong, berikan perintah. Selama Anda berbicara, kami akan mendapatkan kembali kepala anjing Han Sanqian. Kelompok orang ini sangat berdarah panas sehingga mereka akan menghancurkan Han Sanqian sepenuhnya dalam sekejap. Dalam keadaan normal, situasi perang di luar sangat baik, dan para jenderal di bawah komandonya sangat antusias. Sebagai pemimpin mereka, dia secara alami mempercayai mereka dan menggunakan tangan dan kakinya saat ini. Namun, Mingyu berbeda dari orang biasa, dan dia juga memahami bahwa lawan yang mereka hadapi benar-benar berbeda. Saat ini, dia tidak terpengaruh oleh nafsu apapun. Sebaliknya, dia melihat ke arah Xiao Bing, bagaimana konsumsi Han Sanqian sekarang. Selama 2 jam, bahkan orang normal pun akan takut dengan panah yang kuat saat ini, tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, Han Sanqian bukanlah orang normal, jadi Mingyu secara alami mengajukan lebih banyak pertanyaan.
Kalau dipikir-pikir, Han Sanqian ini akan menjadi seperti anjing tersesat sekarang. Ya, anak ini sangat sulit dihadapi. Sejumlah besar tentara memblokirnya dengan lambaian tangannya, membunuh orang hanya untuk bersenang-senang. Tapi dia mengabaikan satu hal, pembunuhan dan konsumsi skala besar. Kekuatan sejatinya juga sangat besar. Setelah penundaan 2 jam penuh, anak ini mungkin telah mengosongkan dantiannya. Ya, inilah yang disebut untung dan rugi. Bagaimana anak muda seperti Han Sanqian bisa memahami hal ini? Mendengar obrolan di sekelilingnya, Ming Yu memelototi kelompok pria ini dengan rasa bosan. Ketika terjadi konflik, kelompok orang ini berlari paling cepat, tetapi ketika situasinya mendukung, mereka semua bertindak seperti pria yang galak. Di depan tuannya, dia patuh, tetapi di hadapan yang lemah, dia memukul dengan keras. Apakah aku bertanya padamu? Ming Yu tidak puas dan berkata dengan dingin. Dengan kata-kata seperti itu, semua eksekutif segera mencari masalah. Zhu Yansuo segera berdiri, mencoba menenangkan keadaan, memandang prajurit yang berlutut di tanah, dan berkata, balas kebenarannya dengan jujur. Ya. Xiao Bing mengangguk, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap Ming Yu dengan rasa takut, sebenarnya, kami juga tidak mengetahui hal ini. Setelah mendengar ini, Ming Yu hanya bisa mengerutkan kening. Sekelompok eksekutif senior juga sangat terkejut. Omong kosong macam apa ini? Tidak yakin. Para prajurit di garis depan langsung berselisih dengan Han Sanqian. Bagaimana mereka bisa mengetahui situasi Han Sanqian? Melihat semua orang menjadi marah setelah terkejut, prajurit itu hanya bersujud, semua yang dikatakan bawahanku benar, Han Sanqian ini. Dia tidak berkonflik dengan kita, tapi terus berbaring di tanah dan tidur. Tidur, jadi. Jadi bawahanku benar-benar tidak tahu bagaimana situasi spesifiknya. Apa? Bab 3675 trik apa yang kamu mainkan? Apa ada yang salah dengannya? Dia sedang tidur. Zhu Yansuo segera berdiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Sekelompok eksekutif senior mengobrol dan tertawa tanpa kehilangan aura dominan mereka, tetapi sekarang mereka tercengang setelah mendengar jawaban ini. Apa yang Han Sanqian lakukan? Saat menghadapi musuh yang kuat, tidak apa-apa jika dia tidak membela diri, tapi dia benar-benar tertidur. Apakah Han Sanqian menderita penyakit otak? Apakah dia sakit? Jika dia sakit, obati dia. Banyak orang tidak tahu apa yang dilakukan orang ini. Ini bukan hanya aneh, tapi sangat aneh, bahkan orang aneh pun malu untuk mengatakan bahwa mereka aneh. Ini sangat tidak masuk akal, sangat kekanak-kanakan. Tiba-tiba, otak seseorang berubah dan dia berkata, mungkin bukan karena dia sakit sama sekali, tapi dia mungkin sudah menyerah untuk melawan. Oh, bagaimana kamu mengatakan ini? Anak ini juga tahu kalau dia lemah sendirian. Kita masih bisa membunuhnya secara berkelompok, tapi begitu kita memulai tarik-menarik lama dengannya, dia akan benar-benar berakhir. Jadi, jelas anak ini menyerah. Lebih awal. Beberapa orang mengangguk berulang kali, kemungkinan ini memang sangat tinggi. Mungkin juga dia sedang mengisi ulang energinya, tapi itu hanya pertarungan antara monster yang terperangkap. Sekelompok orang mengutarakan pendapatnya dan bersenang-senang mengobrol. Apa yang mereka katakan memang masuk akal, tetapi Zhu Yansuo selalu merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana itu, jadi dia tidak menarik kesimpulan. Sebaliknya, dia menatap Ming Yu, berharap mendapat jawaban nyata dari utusan naga. Tapi bukan hanya dia bingung dengan apa yang dilakukan Han Sanqian saat ini, tapi Ming Yu sendiri juga sangat bingung. Secara logika, orang pintar seperti Han Sanqian seharusnya tahu lebih baik dari siapapun bahwa semakin lama dia tinggal di tempat ini, situasinya akan semakin buruk. Yang harus dia pikirkan adalah segera keluar untuk mencapai tujuannya. Terlebih lagi, dia masih terjebak dalam tarik-menarik dan perang gesekan, jadi wajar saja jika dia harus segera kabur dari sana. Namun, Han Sanqian sepenuhnya berada di arah yang berlawanan. Ini sungguh aneh. Dia mengarahkan pandangannya pada Zhu Yansuo, jelas dia ingin mendengar pendapat Zhu Yansuo tentang masalah ini. Zhu Yansuo menunduk, Penatua Shenlong, apakah ada penipuan dalam masalah ini? Saat ini, kemungkinan ini memang kemungkinan yang paling mungkin.
Han Sanqian sengaja menggunakan situasi ini untuk melumpuhkan kita, sehingga kita bisa menyerang, mengepung atau membunuhnya tanpa peduli. Begitu kerumunan kita berkumpul, dia akan memulai kembali pembantaian besar-besaran sebelumnya. Mengangguk dengan berat, saya harus mengatakan bahwa kemungkinan ini sebenarnya adalah niat Han Sanqian yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu? Kata Ming Yu lembut. Menurut saya perilaku Han Sanqian aneh. Meskipun kita mungkin tidak dapat menentukan niat sebenarnya, ada satu hal yang pasti. Oh, Han Sanqian seharusnya takut atau menolak taktik yang kita gunakan saat ini untuk melawannya. Ini juga menunjukkan bahwa taktik kita telah mencapai hasil. Oleh karena itu, bawahan saya percaya bahwa kita harus melanjutkan taktik tersebut dan mengkonsumsinya. Kota Luosheng adalah wilayah kami. Han Sanqian tidak boleh membuang-buang uang di depan pintu kami. Pada saat yang sama, kami juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan medan perang kedua dengan lebih kuat. Situasinya akan lebih baik bagi kami. Berkata, ada 100 manfaat dan tidak ada ruginya. Setelah selesai berbicara, Zhu Yansuo menundukkan kepalanya sedikit dengan senyuman di bibirnya. Ming Yu mengangguk, melihat ke samping Ye Xijun, dan berkata, Tuan Ye, bagaimana menurutmu? Ye Xijun tidak tahu banyak tentang taktik seperti Zhu Yansuo. Seringkali yang mengemukakan gagasan itu adalah Fu Tian, sang penasihat militer berkepala anjing. Sekarang, setelah Fu Tian terluka parah di tempat tidur, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kepala, itu mungkin, tetapi pelecehan dan pelecehan tidak dapat dihentikan, dan Anda masih harus menambahkan bahan. Ming Yu mengangguk dan melihat tanpa daya keluar aula sambil tersenyum pahit, Han Sanqian ini. Trik macam apa yang dia mainkan? Bab 3676, Kesedihan Mo Bei Tian. Saya tidak dapat memahaminya, dan saya tidak dapat memahaminya. Kirimkan perintah dan tingkatkan pelecehan dari depan. Bukankah Han Sanqian ingin tidur? Biarkan dia tidur nyenyak. Selain itu, beri tahu pasukan garis depan dan minta mereka menyerang lebih baik. Saya akan mengirim orang untuk menemui mereka sesuai jangka waktu. Masing-masing dari mereka akan punya cukup waktu untuk istirahat, jadi semua orang harus sangat energi untuk saya. Zhu Yansuo pandai mengamati warna, dan ketika dia melihat Ming Yu bertingkah seperti ini, dia segera mengumumkan. Ya. Para komandan menerima perintah dan segera mundur bersama prajurit kecil itu untuk membuat pengaturan. Dan hampir pada saat ini, di bagian terdalam dari mansion, di penjara bawah tanah yang gelap, tidak seperti di luar, hanya ada keheningan yang mematikan. Mo Yang dan yang lainnya duduk di tanah lembab, ekspresi mereka dingin. Apalagi Dao 12, saat ini ia sedang memegang erat batang besi sel dengan tangan kanannya, seolah ingin meremukkan batang besi tersebut hingga berkeping-keping hanya dengan kekuatan tangannya. Namun nyatanya, dia menoleh ke satu sisi, matanya dipenuhi kebencian, yang sepertinya menunjukkan sebaliknya. Saudara Dao, mengapa ini perlu? Siapa yang tidak mati? Suara lemah terdengar, tapi ada sedikit rasa nyaman dalam suara itu. Melalui cahaya redup, saya baru saja melihat ada seseorang tergeletak di sudut atas tanah. Lingkungannya jauh lebih lembab daripada lingkungan di sekitar Dao 12 dan lainnya, dan ada cairan hitam mengalir di sekelilingnya, tetapi dari baunya orang dapat mengetahui bahwa cairan hitam ini sebenarnya adalah darah manusia. Mo yang berbalik, menatap wajah yang sangat kalah dalam kegelapan, dan berkata dengan sedih, Saudara Mo Bei Tian, ketidakmampuan kami yang tidak hanya gagal menerobos, tetapi bahkan menyebabkan masalah bagi Anda dan... Mo yang tidak berkata apa-apa lagi, tapi kesedihan di hatinya sudah membuat dia, seorang pria berdarah keras, menangis. Selama pertarungan Breakout, untuk membiarkan Dao 12 dan yang lainnya memimpin Breakout untuk menyelamatkan Su Yingxia, Mo Bei Tian tidak ragu-ragu untuk melawan dua master lawan dengan kekuatannya sendiri. Ini sangat emosional, tetapi akhir ceritanya sangat tragis. Mo Bei Tian terluka parah hampir di sekujur tubuhnya dan berada di ambang kematian. Dia hampir tidak dapat bertahan hidup dengan sedikit energi di tubuhnya. Ayo, teruslah bicara, Mo Bei Tian tersenyum pahit dan bertanya, kamu tidak mau mengatakannya karena semua saudara laki-lakiku sudah mati. Selama pertempuran pelarian, ada lebih dari 1000 orang dalam kelompok mereka,
tetapi kecuali beberapa orang seperti Dao 12, Mo Yang, Liu Fang, dan Tuan Yu, hampir semua sisanya tewas dalam pertempuran tersebut. Istana Iblis dan lainnya yang dipimpin oleh Mo Beitian semuanya tewas dalam pertempuran tersebut, dan tidak ada yang selamat. Mo yang mengangguk dengan berat, dan Dao 12 dengan lebih kesal membenturkan kepalanya ke batang besi dengan suara keras. Mo Beitian tersenyum sedih, saudara-saudara ini adalah saudara yang paling dekat dengan saya. Selama beberapa dekade, kami telah bepergian ke seluruh dunia, dan kami merasa malu dan berkuasa. Saya juga mengatakan bahwa saya akan membawa mereka kembali ke kampung halaman mereka di masa depan dan menjalani hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian, tapi saya tidak menyangka. Aku mengecewakan mereka. Setelah selesai berbicara, Mo Beitian mengertakkan giginya dengan kuat, melepas potongan jari kelingking tangan kirinya, dan menyerahkannya kepada Mo Yang. Namun, sebagai salah satu dari 4 sekte lama klan iblis, aku, Tian Mo Istana, jelas memiliki lebih dari latar belakang keluarga ini. Ini milikku. Ini adalah tanda dari penguasa Istana Iblis Surgawi. Jika ada kesempatan, tolong ganggu saudara Mo Yang untuk menyerahkannya kepada Han San Qian. Dengan tanda ini, murid-murid Istana Iblis yang tersisa akan mematuhi perintahnya. Ini adalah kekayaan terakhir yang saya serahkan kepada Han San Qian. Saya juga berharap Han San Qian dapat membantu saya menjaga dengan baik bawahan saya yang tersisa di markas. Kami tidak akan menerima barang ini. Jika kamu ingin memberikannya kepada Han San Qian, maka kamu harus menyimpannya sendiri dan menyerahkannya secara pribadi ketika kamu melihatnya, kata Dao 12 dengan gigi terkatup dengan air mata mengalir di wajahnya. Mo yang juga tahu bahwa Mo Beitian telah mengatur pengaturan pemakaman, dan mengangguk, ya, jika kamu berani mati di sini, maka cincinmu akan dikuburkan di sini selamanya. Mo Beitian menghela nafas panjang dan melihat cincin di tangannya dengan penyesalan, aku juga ingin bertahan. Aku, Mo Beitian, tidak pernah menyerah pada takdir dengan mudah, tapi aku mengenal tubuhku sendiri dengan baik. Aku tidak bisa. Mendengar ini, Dao 12 mengangkat kepalanya dan berusaha untuk tidak membiarkan air mata jatuh lagi. Mo yang juga memalingkan wajahnya, tidak tahan untuk melihat lebih jauh. Saudaraku, anggap saja aku memohon padamu, oke. Begitu dia selesai berbicara, dia merasa lega, dan begitu Mo Beitian menutup matanya, dia akan berjalan menuju garis finish. Tapi hampir pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di sel yang gelap. Bab 3677 yang aneh bangun. Ziking. Mereka berdua melihat sekeliling dan terkejut saat mengetahui bahwa cahaya terang ini sebenarnya berasal dari sel tempat Ziking berada. Namun, setelah para pelacur itu memenjarakan mereka, bukankah mereka memberi semua orang bubuk Qigong, racun yang akan menyebabkan organ dalam meledak begitu mereka menggunakan energi aslinya? Bagaimana Ziking bisa ada di sana? Engah. Hampir saat mereka berdua bertanya-tanya, Ziking mengeluarkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Bantu aku, katanya buru-buru. Ziking adalah tubuh suci. Dia berbeda dari orang biasa. Mari kita mencoba yang terbaik untuk membantunya, Liu Sha berteriak mendesak dari sel di sebelahnya. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, hanya ada suara muntah darah di beberapa sel di sekitarnya. Namun, tidak peduli apa, masih ada jejak cahaya yang menyala di setiap sel, dan mereka terus bergerak menuju sel Ziking. Mo yang tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru membantu Mo Beitian berdiri, lalu membantunya duduk di depan pintu sel. Segera setelah dia diperbaiki, seberkas energi cahaya dari sisi Ziking dengan cepat menembus tubuh Mo Beitian. Saat cahaya putih memasuki tubuh, warna darah Mo Beitian, yang sudah hampir mati, dengan cepat pulih sedikit, dan sedikit pun kemerahan hampir tidak terlihat di wajah pucatnya. Energinya tidak cukup. Ziking berpakaian putih, dan dadanya sudah ternoda merah oleh banyak darah. Di sel lain yang menyalurkan energi kepadanya, darah mengalir keluar dari sekelompok orang saat ini. Tentunya, di bawah bubuk Qigong, kerugian seperti itu sebenarnya merupakan kerugian yang sangat besar bagi siapapun. Namun, meski begitu, tidak ada seorang pun di kelompok itu yang menyerah, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun yang menyakitkan. Faktanya, seseorang dengan tingkat kultivasi rendah seperti Guru Lu hampir pingsan tak lama setelah menggunakan kekuatannya,
tetapi dia hanya jatuh diam dan tidak pernah mempengaruhi siapapun. Aku hampir tidak bisa membuatnya tetap hidup. Tapi begitu energinya hilang, dia akan segera. Ziking tidak melanjutkan. Tapi semua orang tahu jawabannya. Kalau begitu ayo terus seperti ini, Dao 12 mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Detik berikutnya, hanya suara keras dari semua orang yang menanggapi apa yang baru saja dikatakan Dao 12. Dengan cara ini, kelompok demi kelompok orang jatuh satu demi satu, tetapi energi lemah sesekali ditransmisikan ke Ziking, dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Mo Beitian dari Ziking. Sampai, di tengah malam, hampir semua orang terjatuh, namun nafas Mo Beitian berhasil kembali normal untuk sementara. Meskipun dia masih sekarat saat ini, tidak peduli apa, setelah seharian perbaikan, setidaknya dia tidak akan mati karena luka-lukanya untuk saat ini. Di bawah toksisitas Qigong Powder, ini sudah merupakan batas maksimum. Pada saat ini, ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, berbagai perubahan juga terjadi di kota. Saya tidak tahu apakah itu untuk merangsang Han San Qian, atau karena alasan lain. Saat ini, kota ini berpusat di sekitar rumah tuan kota, di mana lampu menyala terang, dan orang-orang bernyanyi dan menari. Pemandangan yang ramai dan hidup. Namun di arena taman bermain di tengah kota, terjadi keheningan yang mematikan. Prajurit atau tuan yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kegelapan, dengan tenang dan tegas menatap ke tengah. Itu mungkin satu-satunya tempat yang membuat tempat ini tidak begitu mati. Mendengkur Han San Qian dan Tao Ti of Evil bergema satu sama lain dan mengiringi satu sama lain, dengan paksa mengukir, simfoni musik, milik mereka di lingkungan yang sunyi. Linlong benar-benar tidak berdaya. Dari pagi hingga sekarang, mereka telah menahan setidaknya puluhan ribu serangan diam-diam dan panah dingin. Penghalang transparan yang didukung oleh Han San Qian hampir seluruhnya hancur menjadi pasir pada saat ini. Namun meski begitu, Han San Qian sialan itu masih tidur seperti babi mati. Saudaraku, api ini membakar alismu, apakah kamu baru saja tidur? Dan itu berlangsung seharian penuh setelah tidur. Tiba-tiba, pada saat ini, Han San Qian tiba-tiba duduk dengan gerakan tiba-tiba, yang mengejutkan Linlong dan membuatnya sangat bahagia, lagi pula, orang ini sudah bangun sekarang. Dan kalau dilihat dari ekspresi gugup di wajahnya, dia sepertinya sedang melakukan beberapa gerakan. Begitu ada pergerakan di sini, tentara musuh yang bersembunyi di kegelapan mau tidak mau menjadi tegang, tetapi ketika mereka begitu cemas hingga mereka bahkan tidak bisa bernapas, langkah Han San Qian selanjutnya adalah kejutan bagi mereka. Meragukan kehidupan. Linlong bisa mengangkat tangannya untuk bersaksi tentang hal ini, karena dia merasa seperti omong kosong. Bab 3678 bahkan Xia Wei pun bingung. Han San Qian sakit. Ada penyakit serius. Aku melihatnya tiba-tiba menamparkan kepalanya, lalu berkicau, seolah baru bangun dari mimpi indah, dengan raut wajahnya yang masih penuh makna namun tiba-tiba tersadar. Oh, aku lupa tentang ini. Begitu dia selesai berbicara, tangan Han San Qian bergerak dengan keras, dan kemudian, cahaya putih menyala. Seorang pria dan seorang wanita segera muncul dalam lingkaran Han San Qian di tanah. Tepatnya, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan ini adalah versi kehidupan nyata, dengan keindahan dan binatang. Itu benar. Keindahannya sungguh indah, indah tak terlukiskan, dan binatang itu benar-benar binatang buas, bahkan mengenakan baju besi landak. Xia Wei dan Trenggiling. Meski Han San Qian membawa mereka, namun Han San Qian sebenarnya tidak membiarkan mereka langsung mengikutinya keluar saat ia keluar, alasannya juga sangat sederhana. Dengan IQ Han San Qian, dia tentu mengira pihak lain akan menyergap terlebih dahulu. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Han San Qian setuju dengan Linlong dan Evil Tao Ti untuk menyerang lebih dulu. Karena ada penyergapan, keselamatan Xia Wei tentu saja penting, jadi Han San Qian sengaja meninggalkan mereka berdua di belakang, berharap menunggu sampai situasi relatif stabil sebelum memilih mereka. Saat ini, situasinya tidak terlalu stabil bagi Han San Qian. Namun, ini juga saat yang paling tepat untuk keluar. Melihat Han San Qian, Xia Wei dan Trenggiling sedikit bersemangat. Mereka berbalik dan melihat sekeliling, tetapi mereka sangat khawatir. Trenggiling siap mengambil tindakan di tempat.
Han San Qian buru-buru menghentikan Trenggiling, lalu menatap Xia Wei, jangan gugup, santai. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian terbatuk sedikit, menarik Xia Wei ke sisinya, dan kemudian wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman, dan bahkan ada sedikit ejekan di matanya. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan tangannya yang besar di bahunya, dan mendekatkan dahinya ke wajah Xia Wei. Bersiaplah untuk menciumnya kapan saja. Merasa Han San Qian begitu dekat, wajah Xia Wei tiba-tiba memerah, napasnya menjadi cepat, dan bibirnya mulai mengering. Nafas jantan milik Han San Qian terus menghentak jantungnya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Han San Qian. Sebagai seorang gadis, cadangan paling mendasarnya membuatnya ingin mundur, tetapi keinginan batinnya membuatnya tidak hanya tidak ingin mundur sama sekali, tetapi juga ingin lebih dekat dengannya. Tiba-tiba, dia memberikan serangan yang ganas dan terdiam beberapa saat. Sialan, aku memikirkan segala macam omong kosong. Apakah aku menjadi jahat? Bagaimana mungkin aku? Oh, aku sangat malu. Jangan bergerak, mendekatlah padaku, tersenyumlah, dan bicara padaku, kata Han San Qian lembut. Ah, bicara. Apa katamu? Xia Wei bingung. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, kata Han San Qian sambil matanya diam-diam melihat sekeliling. Xia Wei sangat gugup, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dan pikirannya kosong karena kegugupannya. Itu. Kakak San Qian itu. Mengertakkan giginya meskipun dia tidak tahu harus berkata apa, Xia Wei tidak ingin merusak suasana di antara mereka berdua, jadi dia akan dengan patuh melakukan apapun yang Han San Qian bertanya. Brengsek. Linlong tidak tahan lagi dan menutupi mata naga itu dengan cakarnya, tidak ingin melihatnya lagi. Trenggiling juga bingung, begitu dia keluar dan melihat penyergapan di sekelilingnya, tanpa sadar dia ingin pergi dan melakukannya dengan keras. Tapi siapa yang tahu bahwa meskipun dia ambisius, Han San Qian adalah. Apa yang kamu lakukan? Trenggiling menggaruk kepalanya dengan depresi. Ini bukan waktunya menjemput perempuan, kan? Faktanya, tidak hanya kedua orang ini yang meragukan kehidupan, tetapi juga sekelompok besar orang di sudut gelap dan penyergapan di sekitar Han San Qian juga benar-benar bingung. Apa ini? Tidak apa-apa untuk tidur, kamu mendengkur saat tidur dan kamu tidak tahan, tapi sekarang kamu langsung menjemput gadis dengan gadis cantik, ini tak tertahankan. Apalagi di bawah sinar rembulan, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa keindahan ini sungguh bukan ketampanan biasa, bisa dikatakan mempesona dan memikat. Kelompok orang ini merasa semakin gatal. Segera, sesosok tubuh dengan cepat melarikan diri dari posisi penyergapan aslinya dan berlari menuju rumah tuan kota di bawah naungan malam. Bab 3679 Berita Aneh di Tengah Malam. Ada nyanyian dan tarian di istana tuan kota, dan para eksekutif senior hampir sepenuhnya membiarkan diri mereka pergi di tengah anggur, tarian, keindahan, dan lagu-lagu indah. Utusan khusus Shenlong telah memerintahkan agar semua eksekutif malam ini, menikmati dan memanjakan diri sebanyak yang Anda inginkan. Oleh karena itu, apakah para eksekutif ini melakukannya karena perintah atau karena keinginan mereka sendiri, singkatnya, mereka bersenang-senang. Di istana penguasa kota, tidak ada lagi keagungan dan keheningan masa lalu, melainkan lebih banyak suara anggur yang tumpah dan keindahan bermain-main. Jarang sekali Ye Xijun tidak menyanyi atau menari di tengah kerumunan wanita cantik. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang sambil minum dan menonton pertunjukan. Apakah dia sudah bertransisi? Tentu saja tidak. Hanya karena Ming Yu duduk di tengah, dia memikirkan Ming Yu, tentu saja, dia juga sengaja menunjukkan sisi palsunya saat ini. Sopan dan sopan. Zhu Yansuo juga memiliki pemikiran tentang hal ini, tetapi lebih karena pertimbangan untuk kariernya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota di sini, dan masih ada perang yang belum terselesaikan saat ini, jadi dia masih harus pamer. Ming Yu menyeringai dingin di bibirnya, tapi matanya dengan lembut menatap kerumunan penari menuju malam gelap di luar aula. Di permukaan, dia melihat mereka menari, tetapi kenyataannya, dia menatap langit hitam, menatap pria tak kasat mata. Han San Qian. Dia jelas sedang memainkan perang psikologis dengan Han San Qian dengan cara ini, berharap kegembiraan di sini akan membuat Han San Qian, yang memilih untuk berbaring saat ini, mengambil tindakan.
Dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, jadi cara terbaik saat ini adalah bernyanyi bersamanya di udara. Jika Han San Qian pindah, beberapa niatnya akan terungkap. Han San Qian, apa yang sedang kamu lakukan? Hampir segera setelah dia selesai berbicara, sesosok tubuh gelap dengan cepat bergegas masuk dari luar aula, terengah-engah, dia masih berteriak keras, laporkan. Ye Sijun berdiri dan hampir tidak bisa melihat sosok hitam itu dengan jelas melalui kerumunan penari. Dia berbalik dengan cepat dan berkata kepada Ming Yu, laporkan ke utusan khusus Shenlong. Dia berasal dari medan perang luar. Dilihat dari kepanikannya, dia sepertinya ada sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Ming Yu sedikit mengangkat tangannya, dan musik berhenti sejenak. Begitu musik berhenti, tarian semua orang langsung berakhir. Para penari dan penyanyi segera menyingkir, dan para eksekutif pun kembali ke tempat duduknya. Masuk. Zhu Yansuo memanggil pengunjung itu dengan lembut. Bayangan hitam itu mengangguk, segera memasuki istana, lalu berlutut. Apa yang ingin kamu laporkan? Apakah Han San Qian berhasil menerobos? Zhu Yansuo berkata dengan sedikit gugup dan bersemangat. Sepertinya bajingan itu akhirnya tidak tahan lagi dan mengulur waktu bersama kita. Kita bernyanyi dan minum, bagaimana dia bisa membandingkannya? Ye Sijun mendengus dingin, kembali menatap Ming Yu, dan berkata, lihat tujuannya datang ke Han San Qian harus menunggu sampai gelap, dan kemudian menggunakan malam itu untuk keluar. Ini memang ide yang bagus, malam akan memudahkan penyergapan, tapi juga memudahkan Han San Qian bersembunyi. Jika pada siang hari Han San Qian yang berada dalam terang dan mereka berada dalam kegelapan, maka sekarang, mereka lebih seperti Han San Qian dalam semi-kegelapan dan mereka berada dalam kegelapan total. Situasinya tidak bisa dikatakan menguntungkan bagi Han San Qian, tapi setidaknya jauh lebih baik daripada siang hari. Namun, Han San Qian dapat memikirkan peluang yang begitu sederhana dan besar, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memikirkannya? Penatua Shenlong masih bijaksana. Dia tahu Han San Qian akan melakukan ini, jadi dia sudah menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Han San Qian ingin kabur di malam hari. Ini ide yang bagus, tapi sayangnya persiapan kita di malam hari bahkan lebih buruk lagi. Penuh, ribuan peluru bercahaya menunggu kapan saja. Begitu dia berani bergerak sekalipun, malam yang gelap akan benar-benar menyala dalam sekejap. Pada saat itu, Han San Qian harus kehilangan banyak beras jika dia gagal mencuri ayam itu. Ye Sijun berdiri dan mencibir. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di sekitarnya tertawa, jelas sangat percaya diri. Hanya Ming Yu, dia selalu merasa bahwa Han San Qian tidak boleh hanya menjadi dua kuas ini. Melihat pria berbaju hitam itu, dia berkata, katakan padaku. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan berkata dengan sedikit malu, dia menjemput gadis-gadis. Bab 3680 dia benar-benar menjemput perempuan. Saat kata-kata itu keluar, seluruh aula menjadi sunyi. Suasananya begitu sunyi sehingga Anda hampir bisa mendengar suara pin jatuh. Bersamaan dengan keheningan ini, ada juga senyuman yang membekukan dan membekukan setiap orang. Ming Yu juga benar-benar terpana, menatap tanpa bergerak ke arah pria berbaju hitam. Apa yang kamu bicarakan? Ye Sijun bergerak sedikit, membiarkan senyuman bekunya hilang, dan alisnya yang tebal berkerut, dengan keraguan yang kuat dan sedikit ketidakpuasan. Pria berbaju hitam membenamkan kepalanya lebih rendah, setelah tengah malam, kami masih mengganggu dan menyelinap menyerang Han San Qian, dan perisai perlindungan energinya hampir hancur seluruhnya karena serangan kami. Tapi barusan, dia tiba-tiba duduk. Kami mengira dia akan melancarkan serangan. Saat kami ingin berdiri dan melawan, kami terkejut saat mengetahui bahwa dia menemukan seorang wanita entah dari mana. Yang lain, terus-menerus tersenyum. Sepertinya. Terlihat. Ye Sijun berteriak dengan dingin, seperti apa? Sepertinya kita sedang membicarakan cinta. Setelah mengatakan ini, pria berbaju hitam merasa dia tidak bisa melanjutkan pembicaraan. Belum lagi yang mendengarkan, bahkan yang berbicara pun merasa hal ini keterlaluan. Di medan hidup dan mati, ternyata ada orang yang melakukan hal seperti itu. Sungguh aneh dan tidak masuk akal. Bajingan, kamu berbicara omong kosong. Ye Sijun sangat marah. Dia berdiri dan meraih pemimpin pria berbaju hitam.
Dia mengangkatnya dengan kekuatan yang aneh dan mengutuk, "Bajingan, ada yang salah denganmu, kan? Beraninya kamu berbicara omong kosong tentang hal semacam ini." Pria berbaju hitam merasa sangat tidak nyaman ditangkap, dan dengan putus asa memohon belas kasihan, "Tuan Ye, semua yang saya katakan adalah benar, sama sekali tidak ada kebohongan, dan saya tidak berani berbicara omong kosong di depan Anda dan semua manajer. Harap jelas. Kamu masih ingin menyemprot kotoran dengan mulut penuh." Ye Sijun berkata lebih keras, matanya terlihat seperti ingin memakan orang. "Cukup," teriak Ming Yu kesal, sangat muak dengan gonggongan Ye Sijun yang histeris dan tidak kompeten. Itu jelas tebakannya sendiri, tapi dia tidak bisa melampiaskannya pada Xiao Bing setelah wajahnya ditampar oleh pesan Xiao Bing. Dia benar-benar terdiam. Setelah mendengar perintah Ming Yu, Ye Sijun dengan enggan menurunkan pria berbaju hitam itu, namun amarah di hatinya masih tersisa, dia berbalik dan meninju meja batu dengan keras untuk melampiaskan emosinya. Ledakan. Meski terlihat lemah, kekuatan internalnya sebenarnya sangat kuat, dan meja batu padat itu langsung berubah menjadi bubuk dan berserakan di tanah. Trik macam apa yang dimainkan Han San Qian? Itu hanya tidur, tapi kenapa pria ini menjemput seorang gadis? Ya, bahkan orang yang sangat bernafsu pasti tidak akan mood pada saat seperti itu. Ini. Sekelompok orang kehilangan kegembiraan sebelumnya dan dipenuhi kesedihan dan kebingungan. Zhu Yansuo tahu bahwa ini sebenarnya waktu terbaik baginya untuk berbicara, tapi nyatanya dia tidak bisa memahami perilaku aneh Han San Qian. Untuk menghindari rasa malu Ye Sijun, dia tetap diam. Ming Yu juga menghela nafas panjang. Meskipun dia mengira dia sudah lama bersama Han San Qian dan mengenalnya dengan cukup baik, saat ini, dia benar-benar bingung. Apa yang sedang dia lakukan? Haha, hahaha. Namun, dalam suasana mencekam tersebut, semburan tawa langsung memecahkan segalanya. Ketika semua orang berbalik karena terkejut, mereka melihat bahwa orang ini adalah eksekutif senior keluarga Ye. "Ye Ning, kenapa kamu tertawa?" Ye Sijun menoleh ke belakang dan bertanya dengan kebingungan dan sedikit ketidakpuasan. "Aku menertawakanmu karena terlalu banyak menafsirkan Han San Qian," kata Ye Ning lembut. Zhu Yansuo menatapnya dengan hati-hati dan berkata, "Saudara Ye, mengapa kamu mengatakan ini?" "Haha, ini yang namanya kematian di bawah bunga peoni, dan jadi hantu juga keren. Sekarang kita sudah percaya diri untuk menang. Mengenai ini, semua orang pasti percaya diri kan? Jadi, dalam situasi ini, apa yang bisa dilakukan Han San Qian? Mengapa kamu tidak bersenang-senang sebelum mati? Setidaknya, kamu tidak akan hidup sia-sia." Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang yang mengangguk setuju, lagi pula jika dipikir-pikir dari sudut pandang lain, jika mereka berada di lingkungan seperti itu, mereka mungkin akan melakukan hal seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan baik-baik saja, akhir akan datang, siapa yang tidak mau memanjakan diri. Ming Yu tidak mengatakan apa-apa dan menatap Zhu Yansuo. Zhu Yansuo mengerutkan kening dan tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba menoleh, tidak sesederhana itu. Han San Qian punya rencana lain. Saudara Ye benar, tapi dia juga salah. Mendengar suaranya, semua orang memandang Zhu Yansuo dengan bingung, bertanya-tanya apa yang dia maksud.